Nopia, Nopia, tempe penyet ayam geprek mendoan. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Nopia, yang didasarkan pada surat Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, salah satu camilan khas dari Banyumas adalah nopia. Camilan ini berbentuk bulat lonjong dengan permukaan menggembung berwarna putih krem. Sepintas, bentuknya menyerupai telur, namun ukurannya lebih besar. Bentuk seperti telur inilah yang membuat nopia juga disebut sebagai ndok gluduk atau ndok bledek, artinya telur halilintar atau petir. Ada juga nopia versi kecil yang disebut dengan mini nopia atau mino. Tekstur kulit nopia pada bagian bawah agak keras renyah. Jika digigit, di dalamnya berongga dengan isian menempel di salah satu bagian dengan rasa legit enak. Hal paling unik dari nopia ini adalah proses memasaknya yang masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan dipanggang di dalam tungku besar dari tanah liat atau gentong yang dapat menampung hingga puluhan bahkan ratusan nopia. Tungku model tanah liat ini mampu mempertahankan panas dengan stabil, serta diyakini lebih baik dibanding dengan oven modern berbahan bakar gas atau listrik. Sebelum adonan nopia dimasukkan ke dalam tungku terlebih dahulu mesti dipanaskan dengan cara membakar kayu bakar di bagian dalam. Setelah dirasa cukup panasnya, bara dari kayu bakar tersebut diambil dan bagian dalam tungku dibersihkan. Setelah itu, adonan yang sudah siap tadi ditempelkan satu persatu ke dinding tungku. Suhu yang terlalu tinggi akan membuat nopia gosong, sementara suhu yang kurang panas akan membuat adonan tidak mau menempel di dinding tungku. Nopia biasanya dipanggang sekitar 15 menit dan diangkat memakai alat sodetan dari pelat besi. Saudaraku, proses memasak nopia ini mengingatkan tentang kesungguh-sungguhan dalam menjaga iman. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada tantangan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan. Bila tantangan tersebut dirasakan terlalu berat, maka bisa saja iman menjadi goyah yang ditandai dengan sikap meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Agar tetap teguh di dalam iman, Rasul Paulus menasihatkan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dari nasihat Paulus ini kita dapat melihat bahwa iman mesti dijaga dan dihidupi dengan cara yang pertama, bertekun. Paulus menasihati agar bertekun di dalam iman. Maksudnya adalah terus belajar dari firman Tuhan untuk pertumbuhan iman. Belajar melalui membaca Alkitab atau dengan melibatkan diri dalam berbagai pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja. Kedua, keteguhan. Paulus menasihati agar tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hal itu berarti bahwa kekuatan untuk bertahan dan tetap pada pendirian, berpegang pada apa yang telah kita imani, yaitu Yesus
Kristus. Sebab manusia memang mudah hatinya bergeser ketika menghadapi kesusahan maupun kesenangan. Dari rangkaian nasihat ini kita belajar bahwa bila tidak bertekun dalam iman dan tidak meneguhkan diri dalam Yesus Kristus, itu sama saja dengan membiarkan diri dengan sengaja jatuh dalam berbagai pencobaan dan dosa. Dan itu juga sama dengan menyepelekan pengorbanan Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya demi menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beriman tidak boleh berhenti hanya pada sekedar percaya saja, melainkan mesti menghidupi iman kita itu. Saudaraku, tantangan akan selalu ada sepanjang nafas masih kita hirup. Selama itu jugalah kuasa gelap akan selalu berupaya agar iman kita goyah. Akan tetapi, kita harus selalu menjaga agar iman selalu hangat hingga dapat bertahan dan tidak goyah. Kiranya sajian Nopia hari ini mengingatkan kita agar selalu berjuang di dalam iman dengan mempertahankan hangat yang memancar dari iman. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tantangan kehidupan seringkali hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk kami tetap menjaga iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami memohon supaya Engkau memampukan kami agar tidak goyah dari pengharapan Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.